Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya udah bilang tadi di masjid bahwa wajah VSI dunia aja, yel-yelnya nggak usah pakai barakallah. Tenang aja deh, tenang. Kita di perilaku nanti. Kita adanya di perilaku, bukan di wajah. Nanti di perilaku. Karena saya pengen si VSI ini menjadi makhluk baru yang kemudian merambah kemana saja, melintas agama, melintasi suku, melintasi kemudian komunitas, siapapun nanti memiliki VSI ini. Toh nanti juga akan menjadi sarana dakwah saya juga, karena tokennya akhirnya senternya ada di saya. Jadi saya berpesan kepada Pak Oce, udah tampil aja, ini kelihatannya masih pakai nih. Harusnya launching rame, ini kayak launching di pesantren adem. Saya pantau dari tadi, dari habis zuhur. Nggak boleh, semangatnya harus seperti yang lain gitu loh. Dan harusnya lebih semangat lagi karena kita ini sekarang ada di step pertama. Kita sekarang ini bukan follower, kita ini sekarang trendsetter. Saya bilang sama dunia ketika dunia kemudian mengkritisi saya. Oh kok bikin MLM lagi? Bukannya udah punya Miracle? Bikin 2 dong. Saya bilang salah lo, gue mau bikin 17. Mau bikin 17 multi level. Kenapa? Karena begini ya, sebenarnya di dunia multi level itu adalah kalau tidak dikotori oleh pemain-pemain, tidak dikotori oleh para founder-founder yang memang pengen dapat duit lalu hit and run, sesungguhnya sistem multi level itu nggak usah disebut syar'i juga, dia syar'i harusnya loh. Why? Kenapa? Karena dengan multi level kita kemudian membuat skema network marketing berjenjang. Semua orang kemudian tiba-tiba mendapatkan manfaatnya secara ekonomi pula. Di website kita, di website klikvsi.com, saya sampaikan sedikit cerita tentang buku saya. Gara-gara dikemas dengan penjualan konvensional, akhirnya sedikit sekali orang yang menikmati ekonomi dari terbitnya buku saya. Saudara-saudara semua menjadi pembeli tok, itu aja udah. Bahkan saya sebagai yang menulis pun tidak mendapatkan apa-apa dari toko buku. Padahal toko buku dapatnya 50% ketimbang saya seorang penulis yang 10%. Kalau saya datang ke toko buku apa saja, apa mereka akan bilang seperti ini? Terima kasih Pak Yusuf. Saya terkenal loh. Kalau nggak percaya tiap hari sekarang ada di TV. Apalagi penulis-penulis yang tidak dikenal. Makin tidak diterima kasihi lagi. Saya yang tiap hari dikenal saja, mereka tidak berterima kasih. Kenapa? Karena secara sistem tidak mengenal terima kasih. Apalagi reward. Yang mengenal terima kasih dan reward itu cuma MLM. Pencitraannya tanggung buruh. Nah kita ubah itu. Dan kita pun menyebut bukan multi level, kita menyebutnya micro payment business. Tapi saya bilang, so what gitu. Terus kenapa kalau emang pun pakai multi level, emang kenapa? Memang ini kok. Tinggal attitude kita nanti yang kemudian kita tunjukkan. Apalagi ini kan sekali beli manfaatnya seumur hidup. Seumur hidup. Adik saya, sahabat saya, Ketua Yayasan Darul Quran, termasuk orang yang mengkritisi di awal-awal, bertanya lah. Saya cuma ngasih tahu beliau begini, Pak Anwar Sani saya kasih tahu, di PSI tidak ada Ustadz Anwar Sani, yang ada Pak Anwar Sani atau Brother Anwar Sani. Harus begitu, beda-bedain. Yang spiritual, yang peci-peci haji, peci hitam, miracle aja. Yang VSI mah biar aja wajahnya, wajah dunia aja pol biar. Udah wajah dunia pol, makanya kan Lamborghini kita adain. Cuman karena lagi diberitain kita nggak pajang. Nanti masuk OJK. Ditanya.
Pak Anwar Sani nanya sama saya kan. Saya bilang begini, Pak Anwar, Pak Sani, pernah nggak mati lampu gara-gara pulsanya habis tengah malam? Semua orang hampir pernah merasakan kalau tidak punya rencana keuangan yang baik. Nah ketika kemudian mati lampu, bagaimana? Sementara yang jual tutup, mati lampu sampai besok. Nah kalau saudara jadi membernya Feritrape, nggak usah nyari member pun, buat diri sendiri saja. Buat diri sendiri saja. Sekarang nih waktunya sebenarnya pulang kampung pakai Feritrape. Nggak perlu ngantri kita di loket kereta api, nggak perlu ngantri kita di tiketing pesawat, di Pelni, nggak perlu, di gadget kita aja selesai. Manfaat buat diri sendiri saja udah kayak begitu, apalagi buat manfaat bagi roda perekonomian. Saya bilang sayang amat ya buku rabatnya hanya untuk toko-toko buku tertentu, 50% loh. Kalau 50% itu dijadiin peot, cukup sebenarnya buat kita makan. Cukup. Transaksi buku saya aja, diperkirakan sampai tahun 2000 berapa begitu, itu sekitar 10 triliun. Buku saya doang. Berarti 50%-nya itu 5 triliun. Kemana tuh? Ke mereka. Harusnya kan buat situ pada. Buat saudara-saudara gitu. Ya sekarang kita masih bermain di 5 miliaran. Kenapa bakal dijomplangin sampai 10 triliun? Karena sekarang saya sudah punya Feritrape. Saya jualan di Feritrape aja. Selesai. Bukunya hidup lagi. Begitu ente klik, misalkan buku Kun Fayakun 3, kan belum keluar tuh. Yang baru ada Kun Fayakun 2. Besok kita jualan lewat Feritrape. Begitu diklik Kun Fayakun 3, trek. Yang muncul saya, Assalamualaikum, pengen beli Kun Fayakun 3 ya? Gitu. Lah memang begitu. Kenapa? Nih teknologi Pak. Teknologi. Teknologi. Tadi saya bilang di masjid. Gelar tertinggi, teragung, terbesar yang harusnya dikejar oleh kita. Dan oleh kita kalau emang udah lewat oleh anak-anak kita. Ya ini gelar hafiz, gelar penghafal Quran. Gimana caranya saudara belajar Al-Quran? Datang ke guru-guru ngaji kan? Besok guru ngajinya ada di genggaman saudara. Dan gak tanggung-tanggung, guru ngajinya imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Masjidun Nabawi, dan Yusuf Mansur nongol di antara mereka. Ngajinya sama saya langsung. Tiap hari satu ayat saya kirimin deng audio. Saudara tinggal download. Nggak perlu bayar lagi. Allahu Akbar. Jadi multi level tuh sesungguhnya sesuatu yang baik. Sebelum kemudian ada orang-orang yang hit and run. Kerjanya ngumpulin duit, bayarnya dari duit member, kemudian kabur. Nah secara payout saya bilang, karena kita jasa nih. Sesungguhnya kebijakan manajemen lah atas izin Allah, kita bisa aja ngasih Bu Selvi 99% payoutnya. Bisa. Ya udah kasih tuh member 99%. Pokoknya 99% buat seluruh leader dan member. Dari mulai jaringan paling atas sampai paling bawah, bagi-bagi dah tuh. Terus Ustadz gimana? Ya udah saya sama manajemen 1% aja. Yang penting ente sedekain lagi 98%. Ini kan mendekati money game sebenarnya gitu loh. Jadi secara nanti secara nanti aura harusnya gede nih. Makanya ilangin pakeu-nya ilangin. Ilangin pakeu-nya. Saudara tampil menjadi pebisnis. Yang penting begitu Zohor teng, sholat. Asar teng, sholat. Senin puasa, Kemis puasa. Gitu aja daripada takbir-takbir, Senin nggak puasa. Kemis ke puasa, Quran berhenti di ngajiin. Pelan-pelan nanti ketika kemudian sudah separuh bumi Indonesia menjadi member Feritrape, kita bukan follower loh. Ini yang perlu dicatat. Kita Feritrape bukan follower. Di dunia payment bersistem jenjang, kita ini the first.
Besok akan ada yang ngikut, tapi mereka nggak punya saya, gitu kan? Insya Allah. Kemarin kita udah pasang tuh, tadinya sih mau dibawa ke sini, Lambonya, Audinya, itulah yang saudara akan bawa pulang. Tapi ya, subhanallah lah. Sekarang ada Mercy ya, Mercy sama Xenia. Ya, nggak lama lah itu, nggak lama insya Allah, nggak lama. Karena Veritrapay ini sekarang kayak makanan, kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Coba aja tinggal pakai handphone. Mau kemana ente? Balik lagi. Bini ketinggalan nggak balik lagi. Tapi kalau handphone ketinggalan, balik lagi. Lah emangnya nggak beli pulsa? Emangnya nggak bayar tagihan Telkomnya, tagihan Indosatnya, tagihan Asianya, tagihan apa lagi itu? Smart, apa lagi? XL. Emang nggak bayar? Bayar toh, baik pulsa maupun abodemen. Lah daripada bayar sama orang, ente bayar sama diri sendiri aja. Rabatnya buat situ, bagi-bagi yang lain. Boge, bos. Keren. Masuk nih ke toko buku. Seorang penulis buku. Terus dia bahagia ngelihat bukunya dijual di toko buku. Terus dia pengen ngelihat dalamnya. Cetakannya gimana nih, acak-acakan nggak? Dia buka plastiknya, ditegor sama toko buku. Mas, jangan dibuka plastiknya. Tuh, padahal dia yang nulis. Coba besok di dunia multilevel. Bos selfie baru dibuka di hari pertama, udah dapat reward, jalan-jalan ke Singapura. Loh, disuruh hadir ke depan, diberi penghargaan, setulus hati, sepenuh hati, hebat multilevel. Orang diwongke itu loh. Diwongkan, orang tuh diorangin gitu loh. Saudara beli buku, bukan penulis, saudara beli buku, terus saudara seneng, buku ini bagus. Saudara kemudian kasih tahu yang lain, nih asas, secara prinsip multilevel itu benar. Matanya mesti istirahat dulu dari ngelihat yang nggak benar. Kalau bonus, kalau nggak tutup poin, bonus nggak keluar, ya udah insaf dulu dong yang ono mah. Tobat dulu yang begitu. Kita nggak begitu, nggak perlu tutup poin. Mesti seimbang, mesti begini, mesti begitu. Enggak lah, kita mah pokoknya minimal kita buat dipakai buat diri sendiri. Nah sekarang ente nih, aneh, beli buku misalkan Profesor Quraish Shihab. Seneng nih baca, Masya Allah buku bagus, saya harus rekomendasiin orang. Saya rekomendasiin orang. Terus orang itu minta dianterin. Segitu minta dianterin. Apalagi nggak dianterin aja sama kita, tetap saja tidak ada terima kasih dan reward. Apalagi nggak dianter, makin nggak dikenal. Paham tidak? Coba nih cara berpikir nih. Karena ente nanti di lapangan yang akan membela saya. Saudara yang di lapangan nanti akan membela saya. Pokoknya saya kalau ada yang nanya-nanya, yang maju member, leader. Ada yang nyerang Yusuf Mansur, yang maju leader, member. Nah gitu aja. Kalau perlu besok pagi saya kan ke OJK. Ente mestinya ngumpul di OJK. Ente mesti hadir di OJK tuh. Aliansi pembela Yusuf Mansur. Lebay banget, nggak usah. Udah ada Allah ya nggak. Niat kita benar kok. Kita pengen bicara dari sisi terima kasih dan reward saja, udah nggak ada duanya tuh multilevel. Memang penjualan konvensional pasti ada kebaikan, nggak mungkin nggak ada kebaikan. Mereka gara-gara kita nulis buku, toko-toko buku, kemudian bisa mempekerjakan orang-orang. Tapi ntar dulu, benarkah karena mereka pengen mempekerjakan orang-orang? Belum tentu loh. Siapa tahu teman-teman kita itu sebenarnya jadi modern slave. Jadi budak modern. Cuman digaji gitu loh. Ada asuransi. Aslinya pekerja bos. Bukan owner. Tapi kalau di Veritrapay, semua jadi owner. Semua jadi owner. Nih, lihat. Saya nemenin dah. Teman yang beli buku, misalkan buku Profesor Quraish Shihab. Saudara coba bayangin dulu keadaan di toko buku. Pak Martin, toko buku coba bayangin. Pak Sani, toko buku tolong bayangin. Kan ada kasir tuh. Kasir-kasir toko buku kan tertib, kayak bank.
Tiba-tiba karena saudara nemenin, posisi saudara begini nih posisinya. Jadi kita sejajar sama teman yang kita rekomendasiin. Apa yang terjadi? Saudara diterima kasihin nggak? Enggak, malah diomelin. Pak, ngantri. Dianggapnya kita nyelang. Terus kita ngasih tahu, oh saya nggak beli, saya nganterin emas ini. Oh saya kira beli Pak. Udah aja begitu, tetap aja tidak ada terima kasihnya. Di dunia multi level, termasuk di Veritra Pay, nggak begitu judulnya. Ente cuma membubuhkan sedikit saja keanggotaan ente, sistem yang berterima kasih. Diantar nggak diantar karena sudah tercatat. Dan paling jujur, nggak ada yang ditahan-tahan. Ada emang bonus ente keluar. Dan saya bukan seorang spekulan. Ada duit nih, udah beli-beli dulu, enggak gitu. Saya orang yang cukup. Orang yang cukup itulah yang insya Allah menjadi orang amanah. Insya Allah Ji. Duit banyak juga insya Allah. Kalau bukan hak kita nggak pakai. Kenapa multi-level lain pada kolaps? Karena mereka mulai bermain api. Belum ada jadwal bonus turun nih, pakai dulu. Dia pikir nanti bakalan bisa bayar. Nggak taunya Allah nggak senang, dikacat nggak bisa bayar, lari. Kita emang nggak begitu. Saya akan ambil yang bagian saya. Loh saya ada bagiannya karena saya seperti saudara juga. Punya hak di situ. Saudara merekomendasi satu orang, udah nggak ada terima kasih, nggak di rewardnya. Nah orang yang satu ini merekomendasikan lagi ke yang satu. Nih rekomendasi, makin jauh nih saya. Yang ini rekomendasi lagi, makin jauh aja lagi. Udah nggak bakal. Hanya di dunia Veritra Pay bisnis yang saudara dikenal akan diterima kasih gitu. Keren dah, keren. Maka saya bilang harusnya semua hal kalau perlu di multi level kan. Semua hal supaya tidak terjadi kartel. Kalau perlu kita bikin www.sapi.net. Betul. Kita jualan sapi dengan cara multi level. Emang bisa? Bisa Pak. Kalau Bapak menguasai dari hulu sampai hilir. Pakannya juga Bapak kuasain. Satu hamparan tanah saudara kuasain sehingga saudara kemudian menanam rumputnya. Ini kan terjadi dikuasainnya sama segelintir orang. Segelintir orang. Pakannya itu yang dikuasain. Akhirnya jadi upgrade down begini. Cabe, www.cabe.net. Bisa tuh Ustaz. Insya Allah sapi ada kornetnya Ji. Cabe ada sambelnya. Kita bisa bikin botolnya. Emang nggak bisa di multi levelin? Bisa. Yang nggak bisa mah www.bini.net. Nggak boleh di multi levelin. Lucky.net itu. Yang lain prinsipnya bisa. Saya udah membuktikan di air. Miracle air tuh. Air. Orang marah sama kita. Air di multi levelin. Gue bilang, lo lebih senang air dikuasain sama asing ya. Saya membalikinnya gitu aja. Lo lebih senang ya air dikuasain sama asing. Mendingan dikuasain sama gue loh. Apalagi gue ini bukan buat sendiri. Dibagi-bagi. Siapa yang ikut serta di seluruh jenjangnya dapat. Gila gak? Yang satu ini pada diem. Pada diem. Kenapa pada diem? Pada nggak berani sama raksasa. Di situ ada unsur kemudian kebodohan, ada unsur kemudian kejahatan, ada unsur kemudian kelalaian. Ada unsur juga kesengajaan. Melanggar undang-undang dasar. Air, hak publik. Dipegang sama satu orang, sama satu perusahaan. Asing lagi, bukan Indonesia. Nggak benar. Nah, salah satu hal yang membuat saya gayung bersambut dengan saudara-saudara semua adalah saudara buka mata deh. Saudara buka mata. Apalagi kalau saudara pernah punya track record sebagai supplier salah satu usaha retail. Saudara akan benar-benar ada di belakang saya. Nyesek saudara bikin abon nih, bikin abon. Saudara diterima nih di ribuan outlet itu. Tiba-tiba saudara laku, bapak laku. Besok keluar abon dia.
Abon dia keluar. Abon dia keluar. Abon kita nggak terima lagi. Kalaupun diterima di rak nomor 17. Rak nomor atau ampere nomor 16 itu abonnya dia. Apalagi yang bikin apa? Yang bikin kerupuk, bikin, masukin, diterima aja, diterima. Tapi besok begitu laku, dia keluarin kerupuk sendiri. Apa yang begitu tuh? Semuanya harus ada. Makanya kan Allah bilang, wakafa, cukup no. Kalau nggak ada kafanya, nggak ada konaahnya, lu bakal mau semua hal. Sekarang aja udah pada ada tulisannya, semua bisa di sini. Waduh, saya bingung. Gila, semua bisa di sini. Apalagi yang buat rakyat kecil nanti. Ternyata besok ada salah satu outlet mereka yang akan berperan sebagai grosir besar mensuplai orang-orang kecil. Pak, itu artinya apa? Nyawa warung-warung kecil, nyawa toko-toko kecil, nyawa kelontong-kelontong kecil ada di tangan mereka. Dan ini bahaya, Pak. Bahaya. Bahaya. Dulu nggak ada yang menyangka tuh bakal belasan ribu outletnya. Sekarang belasan ribu, Pak. Dan sudah mulai masyarakat dulu berkoar-koar marah. Sekarang udah mulai menerima. Salah satunya saya. Lah bener. Saya nyari roti sekarang ke situ. Nyari minuman ke situ. Udah kayak ada magnetnya begitu. Karena sekarang ya di mana-mana ada. Warung kecil belum tentu ada. Tapi di situ ada. Allahu Akbar. Saya bilang sampai kayak begitu. Nah, kita ambil dikit nih di urusan payment. Tolong dong jangan ente semua. Masa 250 triliun. Kue dari payment yang nanti akan bergerak menjadi 350 triliun, bergerak nanti menjadi 500 triliun, atau tiap bulan kira-kira 40 sampai 50 triliun, masa kuenya mereka semua? Jangan dong. Kapan kita sedekahnya? Saya senang ketika kemudian teman-teman bagian IT mempresent kepada saya. Ustadz, udah jadi nih. Yang Ustadz mauin udah jadi. Oke, coba simulasi. Satu pedagang kelontong bisa berapa duit? Kalau dia nanganin kanan kirinya aja. Misalkan dia punya engkong, anaknya 17. Satu anak 17 lagi. Kan engkong ini leader. Multi level. Jadi anaknya banyak. Satu pohon banyak gitu. Terus kata di IT ini, andai dia nanganin keuangan, payment, pembayaran, listrik, telepon, dan lain-lain, keluarganya aja. Dia punya potensi pendapatan 7,5 juta setiap bulan. Oh, saya bilang subhanallah. Coba lihat, dikasih lihat, saat, subhanallah. Ya dah. Bismillah, ini yang gue mau. Ini yang kita mau. Insya Allah. Besok, ketika ada misalkan, ya kita sih berharap PLN maju dong. Kita berharap industri telkom maju dong. Tapi umpama mereka nggak maju, lalu harus butuh duit dari luar. Sedangkan di belakang saya udah 10 juta orang. Saya mau ngomong sama mereka, jangan ngutang sama orang, ngutang sama Feritra Pay aja. Jangan ngutang sama orang, ngutangnya sama Feritra Pay aja. 10 juta mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Saudara yang bukan saudaranya Feritra Pay, yang konsepnya rada-rada sama. Leader-leader paham ya? Ini kan Feritra Pay sebenarnya penyempurnaan dari satu sistem yang sudah sempat berhasil dan sekarang pun masih ada. Kita menyempurnakan nih, menyempurnakan. Menyempurnakan dari sisi yang pernah bolong, kita sempurnain. Pak, saudara tua kita itu yang satu, yang saya belajar banyak dari dia, itu 6 juta member. Apalagi kita, mudah-mudahan bisa 12 juta member. Artinya apa? Kalau saya ke depan, OJK saya bilang, oke, saya sekalian ngurus izin aja, mau bikin bank. Ustadz mau bikin bank? Oh iya. Bank apa? Bank Feritra. Insya Allah, 12 juta orang nabung, Ji. Lo pindahin duit lo semua, sejuta. 12 juta orang, 12 triliun. Allahu Akbar. Bener. Anda harus berjuang, gaet member sebanyak-banyaknya. Berjuang. Nanti dari situ, kita bisa beli perusahaan-perusahaan sebanyak-banyaknya. OJK nggak usah khawatir, izinnya akan kita urus.
Beda sama kemarin. Takkan aneh ustaz, nggak ngerti gitu-gituan. Kalau aneh ngerti keuangan, aneh jadi konsultan keuangan dong. Aneh jadi pialang pasar modal dong. Aneh ngertinya ustaz. Aneh nyuruh ente bersatu. Apa yang salah? Nyuruh orang bersatu. Media mah dari dulu udah lebay. Ustaz itu Mansur tuh, bawa duit 1 koper. Nggak bener. Yang bener 2 koper. Ustaz Mansur tuh, bawa duit 3 miliar. Nggak bener lagi, yang bener 5 miliar. So tau. Ngomong saya ditangkap. Siapa yang ditangkap? Saya kontak nih teman-teman di port di Indonesia, di pelabuhan. Lah karena saya ngontak, mereka nyambut saya di bibir perahu, di bibir kapal. Saya dijemput di bibir kapal. Kan bawa duit nih kita. Orang bilang kenapa nggak ditransfer aja? Loh, saya juga nyuruh ditransfer, tapi orang Malaysianya nggak mau karena dicurigain nanti teroris, harus ditenteng tangan. Lah, kalau tenteng tangan segitu banyaknya, sedekah orang segitu banyak tenteng tangan, mesti saya yang maju. Saya berangkatlah ke sana bawa. Begitu bawa, saya kontak pelabuhan di Indonesia, dijemput di bibir kapal. Diambil alih lah tas saya, dianggapnya disita. Kan diambil alih itu pengen nolongin saya, jangan ustadz yang bawa, kita yang bawa. Ini takzim, petugas kepada saya. Alhamdulillah, ternyata saya didenda. Dendanya suruh ceramah. Di kantor bea cukai, suruh ceramah, bukan ditangkap. Saya menghormati mereka, saya ikut mobilnya petugas. Nah kelihatan deh gue kayak ditangkap tuh. Itu kayak saya pakai mobil patwal, kayak mobil patwal nih make. Tapi saya nggak mau naik mobil panitia, saya naik mobil patwal. Terus ada yang moto, Ustadz dibawa polisi, begitu kira-kira. Ada aja udah. Termasuk yang sekarang-sekarang ini lebaynya minta ampun. Kemana-mana kejauhan, saya bilang kejauhan. Saya menyuruhin orang patungan. Patungan tuh dahsyat loh. Saya minta sama Bu Selfie dan leader-leader bergerak, berjuang. Begitu udah ketemu, nggak usah 1 juta, nggak usah dah 10.000 member aja. Tapi hatinya terkait, jadi sesuatu Pak. Pengen tahu? Nih gambaran kecil patungan, hebatnya patungan. Kita tentu pernah jadi anak SD, betul? Siapa yang tiba-tiba lahir udah bewokan? Nggak ada dong. Lahir pasti dia baby dulu, ya nggak? Orok dulu, kemudian sekolah juga SD dulu. Bahkan TK. Dari TK kita udah patungan Pak. Patungan apa? Jalan-jalan nanti wisuda TK. Betul tidak? SD juga begitu. Di ujung tahun ke-6 kita patungan. Di ujung tahun ke-3 SMP kita patungan. Di ujung tahun ke-3 SMA kita patungan. Buat apa? Buat jalan-jalan akhirus sana. Jalan-jalan akhir tahun. Lihat tindakan sporadis. Sewa patungan. Udah berhasil membuat kita zaman dulu menyewa berbis-bis. Betul? Satu sekolah bisa sewa 11 bis. Saya bilang sama teman-teman, bayangkan saudara. Kalau pelajar tidak patungan di akhir tahun. Tapi di awal tahun. Dan bukan cuma kelas 3. Tapi 1, 2, 3. Bukan cuma kelas 6. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6. SD. Bukan cuma SD. Tapi semua murid TK. Yang jumlahnya jutaan, lalu patungan. Patungan berapa? Ya berapa gitu patungan? Biasanya kan 27.000 tuh. Kira-kira dah. Kalau zaman sekarang 100.000 gitu ya. Udah termasuk makannya, termasuk minumnya. Bayangkan sekarang 100.000 dikali 10 juta pelajar. Kalkulator ente mentok. Kalau kemarin cuman bisa nyewa bis buat jalan-jalan, gara-gara sekarang patungannya dikoordinir, saudara akan mampu mengakuisisi perusahaan transportasi. Besok perusahaan transportasi itu bakal pingsan. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan anak-anak TK. Kalau yang patungan kan anak-anak TK. Anak TK, anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA. Si perusahaan transportasi yang punya ribuan mobil, yang punya ribuan sopir, ribuan alat-alat berat,
dia juga punya pesawat, dia juga punya kapal laut, pengen tahu siapa sih pembeli perusahaan saya. Begitu nongol anak-anak kemarin soal ciki-ciki nih, bawa bendera merah putih ini, hebat lupa patungan. Bapak tahu nggak jumlah masjid berapa di Indonesia? Pernah nggak ada yang membayangkan? Nggak ada yang mampu membayangkan jumlah masjid di Indonesia itu banyak sekali. Tidaklah salah saya ngomong, jumlah masjid di Indonesia mungkin mencapai 1 juta masjid. Apakah Bapak tidak pernah dengar setiap Jumat merebut masjid, DKM masjid ngumumin saldo kas masjid kita sampai Jumat tanggal gitu ya? Nah, betul ya? 22.134.161 rupiah. Terima kasih kepada para jamaah. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Gitu kan ya? Coba kalau potensi itu dikumpulin, masjid-masjid patungan, sepertinya akan ada satu komplek properti besar, judulnya The Masjid. Judulnya The Masjid. Oh, kan main 30 lantai. Masing-masing dinamain juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Ada kamar-kamar dinamain nama-nama surah. Nah, bagus dah tuh yang dinamain surah Al-Kafirun ya kan? Kamarnya Al-Kafirun. Ada lagi kamar Al-Humazah. Neraka tuh. Yang serem kamar surah jin, Pak. The Masjid kok bisa? Iya, karena digerakkan. Nah, saudara sebenarnya lagi menggerakkan orang nih. Dan saya sedang tidak bicara Islam. Saya bicaranya Indonesia. Please deh, ente di VSI ini bicara Indonesia. Karena ekonomi yang mau dibangun, ekonomi Indonesia. Ente harus membela juga orang-orang Hindu yang minoritas. Ente harus membela juga orang-orang Buddha yang minoritas. Ente harus bela juga itu mereka-mereka minoritas. Mereka-mereka yang bahkan tidak punya agama di Papua sana. Ente masuk sana. Biar mereka jadi tuan di negaranya sendiri. Saya ngebayangin Pak. Saya tiap hari bercengkrama dengan member saya yang tiap hari naik. Set, set, set. Sekarang sudah berapa member Pak Oce? Kira-kira hari ini? Kira-kira belum 5.000 belum ya? Masih 2.000 lah. 1.000. 1.000 buat saya itu hebat sekali. Nggak perlu nambah juga 1.000 nih, asal intens. Asal intens. Saya tanya ya, tolong mic. Mana mic? Satu lagi. Mic ini, buat jamaah. Saya pakai yang mic kabel. Pak, saya pengen ngasih ilustrasi kepada saudara semua. Nggak usah nanti member kita sampai 10 juta. Member saya di sini aja nih, orang-orang yang hadir di sini. Ini saja nih member saya. Dari sini kita bisa beli banyak. Kita buktiin. Tes, ya. Mas Dwi, tolong kasih Bapak yang ujung kanan sana. Yang baris 2. Kita akan lihat ya kekuatannya ya. Ini kan 1.000 orang saya berkomunikasi nantinya. Ya, kasih beliau. Perhatikan. Lihat dialog ini. Pak silakan berdiri. Perhatikan dialog ini. Nanti saya akan intens bercengkrama, ngobrol gitu kan ya. Dengan 1.000 orang ini seperti saya twitteran. Tapi kalau twitteran saya seperti nembakin peluru yang saya nggak kenal. Facebookan saya seperti nembakin peluru kepada yang saya tidak kenal. Beda dengan Veritra. Karena ketika ente daftar, ente terkait sama hati aneh. Kenapa ente daftar? Karena paling tidak ente cinta Yusuf Mansur, ya nggak? Aneh jangan dicium, jangan. Ya, biasa aja. Kita pengen tahu sekarang betapa besar potensi kita. Anda tidak bisa bilang cuman 1.000. Kita lihat, jangan 1.000. Orang yang di sini aja kita akan lihat. Pak, namanya siapa? Reno Pambudi, Pak. Pak Reno, maaf. Kita sedang bersimulasi. Nggak usah takut saya akan ambil sedekah. Iya. Nggak usah khawatir saya akan ambil duit Bapak aset. Enggak, saya cuma pengen nanya.
kekuatan Bapak nanti dikali sekian orang akan berapa duit? Pak Reno punya duit cash berapa di sini atau di rumah? 3 juta. Hah? Yang cash 100.000. Yang cash 100.000. Di tabungan ada 3 juta. 3 juta. Oke, tolong ada yang nyatet? Ada yang nyatet? Pak Reno 3 juta. Betulkah Pak Reno cuma 3 juta? Kita tanya lagi. Pak Reno punya istri? Punya. Punya. Bisa dijual? Emasnya istri, cincinnya istri, kalungnya istri, oke? Antingnya istri. Paling enggak Pak Reno ketika menikah ada cincin kawin dong. Iya, ada. Masih ada tidak? Masih. Masih. Kalau dijual berapa duit? 1,5. Oke. 1,5 tambahin dong. 1,5 jadi 4,5 juta toh? Pak Reno barangkali punya motor? Iya. Punya. Sudah ada BPKB-nya? Ada. Ada. Kalau dijual berapa duit? 5 juta. 5 juta. Kita lihat ya, begitu pulang dari sini, saya punya brand kuliner bagus sekali Pak. Omsetnya luar biasa. Namanya Warung Steak and Shake. Warung Steak and Shake, bah, subhanallah. Kita akan lihat ya, kalau kita berkomitmen nih, saya ngajak ngobrol dikit aja. Kita bisa bikin berapa warung Steak and Shake. Kita bisa bikin berapa bebek selamat. Kita bisa bikin berapa ayam bakar Mas Mono. Bahkan kita bisa bikin berapa nanti perusahaan rental. Secara kita kalau punya duit 200 juta. Kita hari ini udah bisa mendirikan perusahaan rental buat menyongsong lebaran tahun depan. Tahun besok nih, ini nih besok nih lebaran. Kita punya 200 juta. Kita bisa punya kira-kira 20 senia, betul tidak? Sedangkan 200 juta itu nggak perlu keluar dari ruangan ini, saya langsung dapat hari ini. Kita buktikan. Pak Reno, motor tadi 5 juta. Ya. Ada TV? Ada. Kulkas ada, kulkas? Kulkas nggak ada. Nggak ada. Ustadz kelewatan amat sih. Loh, muslim yang baik, dia akan mundur sebentar. Itulah yang kami lakukan Pak. Di tahun 2000, 2001, 2002, 2003, sampai 2006. Saya mundur sebentar. Saat berinvestasi di jalan Allah. Semua disedekain. Untuk kemudian masuk lagi. Lah saya tidak ngajak sedekah. Saya ngajak berinvestasi. Emangnya keberatan saudara nggak pakai TV, nggak pakai motor, nggak pakai cincin 2 bulan. Supaya Pak Reno menjadi pemegang saham rental Veritra. Manalah keberatan, betul tidak? Iya. Enggak keberatan, kenapa? Karena kita bisa hitungin. Sewa, senia di bulan puasa, di lebaran, kayak apa Pak? Besok kembalinya ke beliau kayak apa? Berapa duit dari Pak Reno aja? 9,5 juta. Pak Reno, terima kasih. Ya. Siap. Sama-sama. Sebelahnya. Sebelah. Kita mau kulitin semuanya nih. Mas, pertanyaannya sama. Kira-kira dihitung aja sendiri. 10 juta. 10 juta. Itu udah bener tuh. Mobil punya nggak mobil? Enggak. Hah? Enggak. Mobil tetangga ada? Ada. Jual aja mobil tetangga. 10 juta tuh ya. Udah duit cash, di tabungan, emas istri, motor, udah semua dihitung? Udah? Oke, 10 juta. Sebelahnya. Langsung kira-kira sumari. Bos, supaya cepat, saudara semua langsung summary-nya. Kira-kira punya berapa sih? Nggak usah khawatir diambil. Ini simulasi untuk menggambarkan itulah kekuatan kita yang sudah direbut sama kapitalis. Kapitalis itu dibiayai oleh orang miskin. Orang miskin jutaan orang berkumpul di satu bank. Bank membiayai mereka. Lalu mereka kemudian menjadi orang kaya. Kita tetap miskin. Kenapa? Karena dibagi cuma 2% setahun. Mas, siapa namanya? Ardi. Mas Ardi. Tadi yang kedua tadi siapa namanya? Mas? Ito. Mas Ito. Mas Ito sudah, Mas Ardi sekarang. Ya, dihitung berapa? 13,5. 13,5 juta. Geser sebelah. Siapa namanya? Jana Ustad. Hah? Jana. Jana dari mana asalnya? Dari Bandung saya. Bandung, Masya Allah. Jana ada berapa kira-kira? Sekitar 15 juta. 15 juta. Geser. Ustaz. Ya. 25 juta Ustaz. 25 juta tepuk tangan dulu. Siapa namanya? Yadi Ustaz. Dari? Dari Bogor. Dari Bogor. 25 juta. Geser sebelah. Dade, Ustaz. Dade? Ya. Ya, dari mana? Ya, Bandung. Bandung. Ya. Sabaraha? 20 juta. 20 juta. Mantap. Sebelah.
Yayat Priyatna dari Bandung. Yayat dari Bandung. 25 juta. 25 juta. Geser sebelah. Usaini. Usaini. Sidoarjo. Wah, tepuk tangan Sidoarjo. 15 juta. 15 juta. Geser sebelah. Prasojo dari Ngawi, Jawa Timur. Prasojo dari Ngawi, Jawa Timur. 25 juta. 25 juta. Sebelah. Ismail dari Bandung. Ismail Bandung. 20 juta. 20 juta. Mantap. Rizwan dari Bandung. Rizwan dari Bandung. 30 juta. 30 juta. Allahu Akbar. Sebelah. Adari dari Sumedang. Sumedang. Siap. Ya 8,5. 8,5 juta. Geser ke ibu-ibu. Coba Pak Anwar Sani hitung berapa baris ke belakang. Hitung berapa baris. Ya silakan. Dari Wonosobo, Ustaz. Wonosobo. Siapa namanya? Nur Zubaida. Nur Zubaida. 23. Dua berapa? 30. 30 juta. Sebentar nih, saya belum tanya tanah. Loh, begini. Bisa jadi orang itu punya duit cash, cuman 200 ribu. Cuman punya emas setengah-setengah. Tapi rumahnya, KPR BTN-nya udah lunas. Yang kalau dijual 400 juta. Orang itu harus berpikir investasi. Sedekah pangkal kaya tidak diragukan. Tapi sedekah, nabung pangkal kaya itu salah. Nabung ngayain orang. Itu yang benar. Ente dibohongin orang. Dibohongin kapitalis ente. Nabung pangkal kaya. Enggak. Nabung ngayain orang. Yang benar itu buat kita pribadi investasi pangkal kaya. Kok tangannya mana nih? Saudara punya rumah 400 juta. Udah tahu lunas. Didiemin aja. Bodoh dong. Lo mesti apa Ustaz? Lo keluar dong. Keluar. 400 juta ini bismillahirrahmanirrahim jadikan uang. Saudara ngontrak di rumah kontrakan yang 5 juta 1 bulan. 1 tahun kalau perlu 5 juta. Saudara punya modal sekarang 395 juta. Kalau saudara punya duit 345 juta, saudara sudah bisa jadi apa di Ferry Trape? Udah jadi apa kira-kira? Hah? Stokis. Udah jadi stokis. Oke lah Ustaz, saya emang gak bisa gitu-gitu. Oke, kalaupun gak bisa, saudara bisa apa? Kalau punya duit 400 juta, dipotong 5 juta, 395 juta, saudara bisa belanja tanah di kampung. Gak beli tanah nih, 300.000 buat aja. Oh, kalau 1.000 300 juta dong ya? Iya 300 juta. Ya udahlah, saya beli. Bener nih, bener, boleh kurang nggak? Nggak ada, segitu aja udah murah nih. Bayar 300 juta. Kita masih punya berapa? Masih punya 100 juta. 1.000 meter panggil yang paham. Jadi berapa rumah kontrakan sih? Panggil yang paham. Jadi berapa rumah petakan sih? Orang yang ngerti bilang begini, kalau 1.000 dipotong 40% tinggal 600. 600 kalau rumahnya 50 aja berarti bisa 30 rumah. 30 rumah kalau keuntungannya 1 kira-kira 10 juta punya 300 juta. Kalau 50 juta 150 juta, 1,5 miliar. Saudara perlu modal? Enggak perlu modal. Enggak perlu modal. Saudara cuma perlu jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga datang sendiri. Gambarnya jadi, jual ke sekeliling. Saya mau bangun rumah, kalau ente bayar sekarang sekian. Kalau ente bayar nanti jadi sekian. Orang pada bayar, KPR. 300 juta loh. Rumahnya tadi 1, beranak jadi 30. Jadi pengusaha properti. Itulah dia, Pak Heru Mulyono di Cikarang, di Bekasi. Begitu modelnya. Awalnya dia ngontrak, beli. Dia mundur ke belakang. Ini dijual, dibangun kontrakan. Dang, jual. Bangun lagi, sekarang punya 4-5 perumahan, Pak. Sedekah pangkal kaya tidak diragukan. Tapi nabung pangkal kaya dibohongin. Nabung itu ngayain orang. Yang paling benar kalau bukan sedekah adalah investasi pangkal kaya. Sebelah. Ibu siapa namanya?
Bu Siti Romlah. Ibu Siti Rohmah dari mana? Dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Berapa duit? Kira-kira. Nggak apa-apa, sejuta kita hitung. Ya, ada 4 juta. Ada 4 juta. Sip, sebelah. Sebentar, Ibu Siti Rohmah coba geser dulu. Oke. Enggak, Bu Siti Rohmah saya pengen ngomong sedikit. Bu Siti Rohmah udah punya anak? Udah punya cicit. Cicit. Oke, anak ada berapa? 6. 6. Kalau kemampuan anaknya beliau masing-masing 4 juta, berarti 24 juta. Ngitungnya 24 juta, tambah 4 juta 28. Beliau punya 28. Ini ilmu baru di dunia investasi. Saudara punya keluarga, punya kawan, persatukan itu semua unsur. Itulah yang akan saya lakukan, insya Allah di Veritra. Saya akan mempersatukan saudara-saudara semua. Tidak atas nama Islam saja, tapi atas nama Indonesia. Sebelah. Ibu Len. Bu Len. Dari? Dari Jakarta. Jakarta. Ada berapa? Apa ya? Ya 20-an Kang. 20 jutaan. Oke. Adinda kita, adik kita. Sama nih keluarga. Oke. Tapi kan keluarga belum tentu nggak punya. Coba dulu. Nggak belajar investasi deh. Belajar. Nih dunia multi level itu bukan dunia bisnis saja. Tapi dunia belajar. Setiap pertemuan akan jadi pembelajaran seperti sekarang ini. Siapa namanya Adinda? Prisna. Prisna punya uang jajan dari mama yang belum dipakai? Ada Ada berapa? 700 kali. 700.000. 700.000 itu bukan kali. Karena Trisna bisa beli kemudian handphone bekas, Android bekas dari teman-teman satu kampus. Trisna dengan modal handphone Trisna bisa pasang iklan di kampus. Yang mau jual gadget ke gue aja. Anak fakultas apa ente? Fakultas apa? Masih SMA. Apalagi masih SMA. Insya Allah itu keren banget. Kalau SMA udah dagang, Trisna. Kalau SMA udah dagang, waduh, nanti begitu jadi dewasanya kayak apa tuh? 700.000 bisa nggak dagang? Bisa. Sekarang Trisna bisa dagang pulsa. Bisa dagang apalagi banyak lewat gadgetnya dia. Oke, 700.000, geser sebelah. Priska. Dari Jakarta. Jakarta, berapa duit kira-kira? Kira-kira 10 juta. 10 juta. Priska 10 juta. Geser sebelah. Ninda. 300.000. 300.000 sebelah. Ibu Tuti. Ibu Tuti. Nggak apa-apa. Ada cashnya ini 400.000. Oke. Tabungan 3 juta. Oke. Sama 40 juta. Allah, jadi berapa itu? Tapi dipakai. Jadi berapa ya? Nggak apa-apa, hitung aja semua. 43 juta 400. Oke, 43 juta 400. Coba, yang sederet, yang nomor 2, baris nomor 2. Siapa yang udah punya rumah, cash, ada sertifikatnya. Yang baris kedua yang saya tanya tadi, dari mulai papa yang ujung, terus sampai ini, yang sudah punya rumah, cash, coba berdiri dulu, biar kelihatan. Berdiri. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini sekedar simulasi. Ibu, maaf, bisa pegang mic-nya? Nih. Kira-kira kalau tanah dan rumah ibu dijual, berapa angkanya? Sekarang mungkin 350 apa 300. Katakanlah 300 juta ya? Iya. 300 juta. Ada lagi aset lain? Yang di Jogja. Yang Jogja berapa? Saya nggak tahu kan. Nggak tahu kira-kira? Berapa ya? Gue kayak penyidik aja ya nanyanya. Nggak tahu saya. Oke, 300 juta saja ya. Oke. Kalau dihitung sama, coba geser Wi. Geser ke sebelah. Yang tadi rumah ada ya. Sumedang rumahnya kalau dijual berapa? Kira-kira? Iya, keren. Ya, sekitar 80-an dah. 80 juta, geser lagi sebelah. Saya punya rumah
Mungkin kalau dijual sekitar 700 jutaan. Oke, 700 juta. Allahu Akbar. Kasih yang ujung, Wi. Saya rumah sama tanah paling sekitar 100 juta. 100 juta. Oke, sekarang saatnya kita hitung. Sekarang saatnya kita hitung. Pak Sani udah hitung ke belakang? Berapa baris? 20? 27. Oke, satu baris berapa duit? Kalkulatornya belum pakai Veritry nih. Berapa? Pak, yang saya omongin semua sama ya di bangku kedua. Nih Retno, yang saya omongin sama teman-teman yang bangku kedua, semua sudah saya lakukan. Ketika saya bilang jual rumah, jual tanah, saya jual Pak, ke Allah saya jualnya. Beneran. Saya nggak pusing jual rumah saya ke Allah. Yang pusing sama mertua, punya dia. Tapi mertua saya mengizinkan. Lah karena itulah mertua saya sekarang seperti yang punya pesantren. Karena rumah dia di dalam pesantren. Allah, nggak bohong deh tuh, nggak bohong. Kan saya bilang tadi ada dua cara untuk jadi orang kaya. Sedekah pangkal kaya atau investasi pangkal kaya. Kalau saudara tidak bisa sekuat orang-orang yang bersedekah di jalan Allah pol-polan, saudara bisa berjuang seperti orang-orang yang pol-polan di bidang investasi. Investasi pangkal kaya. Berapa? 980 juta. 980 juta? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hitungan lu pasti salah. Satu orang aja udah 700. Ditambah 300 udah 1 miliar. Rumah dihitung juga? Loh dihitung. Kenapa saya cepat ngitung begini? Karena saya terbiasa Pak investasi. Ini pelajaran loh buat ente semua. Ente tuh ya harus jadi the winner. Ngelihat ruko dijual diem aja. Tiap hari lewat, ruko dijual, tiap hari lewat, ruko dijual, tiap hari lewat, ruko dijual. Kenapa nggak mampir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ruko ini dijual. Betul. Berapa duit? 1 miliar. Kalau saya jualnya saya dapat berapa? Oh udah pakai rewat, udah pakai. Ya mak saya nggak boleh juga jualan. Ya boleh sih. Ya kalau situ jual, situ dapat 100 juta lah. Ya sudah, mana nomornya? Usaha dong. Udah tahu ada peluang nggak ada usaha. Itulah kita the loser. Karena itu orang lain terus. Maka saya acungin jempol. Ente yang pertama yang ada di sini. Keren. Ya. 1 miliar 350 juta. Tuh bener baru hitungannya. 1,3 miliar rupiah. Kita buletin 1 M. Ya, biar gampang hitungnya. 1 M dikali 27 baris. Berarti 27 miliar. Anda tahu bikin warung steak and shake berapa duit? Approx kira-kira ya, kalau tempatnya nggak beli, nyewa. 800 tuh udah kebagusan. 800 juta udah kebagusan. Katakanlah 1 miliar. Berarti kita dari ruangan ini sudah akan punya 27 outlet baru warung steak and shake. Ustaz, saya kan tadi pakai rumah saya, terus saya nggak punya rumah. Saya mau nempatin ente semua, kasih aneh 27 miliar ente tinggal di pesantren. Sampai aneh bisa beliin lagi, mau saya. Loh, gimana? Orang bodoh dong, tidak mau dikasih duit 27 miliar. Kalau cuman ngontrakin ente, murah. Segini banyaknya paling berapa rumah? Dan ada yang nggak perlu bayar lagi, gimana? Taruh ente di masjid aja. Segratis. Nah ini dia Pak, mikir. Bingung kan? Ternyata 1 baris 1 miliar. Kali 27 miliar. Pertanyaannya adalah, siapakah yang menggerakkan potensi ekonomi umat ini? Jawabannya, kapitalis. Not us, bukan kita. 1 bank 10 juta nasabahnya. Saya memang belum legal, tapi akan legal. Tapi yang legal-legal 6 triliun hilang juga. Tengah malam lagi hilangnya. Sampai sekarang belum keungkap. Century, gua diomongin. Century ngomongin. Itu kan legal. Telanjang tuh, ngerampoknya telanjang. Di tengah jutaan rakyat yang melihat, dan Allah yang mau melihat, tetap aja tuh. Ini perkara niat Pak.
bukan cuma perkara legal. Lu legal niat lu nipu, tetap aja nipu. Tapi insya Allah kita ustaz, kita muslim, kita tunjukin not only niat tapi langkah. Insya Allah besok saya akan ke OJK minta doa supaya besok silaturahim lancar dan siangnya langsung saya press conference bahwa kita sudah punya izin. Ayo bismillah kita beli ulang Indonesia. Allahu Akbar. Insya Allah saudara akan naik pesawat besok. Korsernya ngomong begini, selamat datang Bapak Ibu semua di pesawat Bapak Ibu sendiri. Keren. Silakan bawa bangkunya masing-masing. Punya ente semua. Hari ini kejutan buat saudara para penumpang yang menjadi pilot langsung saudara Yusuf Mansur. Wah, kejebur di laut. Saudara besok naik taksi. Begitu saudara duduk, sopir taksi bilang, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ini taksinya Ibu, saya jadi kerja. Allah, enak. Saudara masuk hotel, hotelnya milik umat. Saudara masuk restoran, restorannya milik rakyat. Enak. Insya Allah. Saudara masuk ke mall, mallnya mall umat, mallnya mall rakyat. Harganya nggak ada, harga dumping-dumpingan. Harga murah aja deh. Habis yang punya modal ente juga kok. Subhanallah. Semua bisa dibagi sama ente pada. Sekarang bukan punya kita, tambang emas bukan punya kita, tambang minyak bukan punya kita, batu bara bukan punya kita. Kita cuman jadi kuli. Dulu ini omongan Adi Sasono, Pak Adi Sasono ngomong, besok bangsa Indonesia kalau tidak berubah, tidak bergerak, tidak belajar, tidak kemudian berusaha, akan jadi aborigin di negerinya sendiri. Dan sekarang sudah terjadi. Udah terjadi Pak. Suami ibu jadi karyawan. Sebenarnya bukan. Modern slave. Budak. Buktinya apa? Mau duha susah. Duha lu kerja sama siapa? Duha. Pakai jilbab nggak bisa. Karena kerjanya sama orang yang melarang jilbab. Loh, kalau karyawan asli ada haknya dong. Undang-undang melindungi beragama. Nyatanya nggak boleh berjilbab. Nyatanya kemudian tidak ada hak sholat Jumat. Padahal kita mayoritas. Tapi minoritas. Oh celaka Pak. Belum lagi kalau kita berpikir Indonesiana. Banyak teman-teman kita di daerah yang bukan muslim. Tapi kita wajib prihatin sama mereka. Sekarang saatnya kita bergerak. Dan kita nggak muluk-muluk. Kejauhan ngomong itu mah. Kita mulai dari apa yang kita bisa mulai. Saya memulai dari Hotel Haji Umroh. Dari Hotel Haji Umroh. Sekarang di sini memulai dari Ferry Trape. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana amin. Terima kasih, selamat datang buat teman-teman semua yang dari jauh maupun dari dekat. Ada sahabat saya juga Mas Syahdi di belakang sama Mas Radit. Ahlan wasalan. Ini pesantren antum yang dulu bikin. Ikutan di awal. Jadi kayak begini. Alhamdulillah. Karena inilah kebersamaan. Makasih Bu Selvi dan semua teman-teman yang ada di depan. Terutama Pak Oce, Sani dan semuanya. Kita sekarang launching ya. Pakai mukul beduk. Tapi ini belum buka. Nanti jangan minum. Ini beduknya beduk lonceng. Bismillah ya. PSI, Peritra Network, ya, hari ini dengan izin Allah kita nyatakan di launching. Wajah dunia. Balik lagi. Insya Allah saya akan muter
ke kota-kota di mana para leader nanti ada. Terutama stokis, insya Allah. Nanti agendanya meet and greet. Agendanya adalah tausiah, meet and greet. Besok nanti ada agenda kita salaman dan kita foto-foto. Tapi tidak hari ini. Saya hari ini pamit dulu karena istri tercinta menunggu saya buka puasa. Mohon maaf para leader, mohon maaf para calon stokis, minta sedekah waktu. Saya maghrib ini ditunggu istri dan anak-anak. Sampai ketemu lagi. Maju PSI. Maju PSI. Maju PSI. Jawab, maju. Maju PSI. Maju PSI. Maju PSI. Bergerak. 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 Amin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.